Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas sistem koloid. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Latifah Kamalia Putri dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 9. Sistem dispersi. Sistem dispersi adalah larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi terbagi atas 3, larutan, koloid, dan suspensi. Bedanya apa? Di sini kita gunakan pasir, garam, dan susu bubuk sebagai zat terlarut. Kita masukkan air sebagai zat pelarut di masing-masing gelas. Selanjutnya kita aduk. Larutan air pasir termasuk suspensi. Di sini kita bisa melihat dengan jelas perbedaan dari pasir dan air setelah diaduk. Warna air terlihat keruh. Terlihat dengan jelas batas antara zat terdispersi yaitu pasir dan medium pendispersinya yaitu air. Hal ini dikarenakan pengendapan. Suspensi terjadi jika ukuran partikel atau zat terdispersinya di atas 100 nanometer. Yang kedua, larutan garam. Larutan garam termasuk dispersi halus atau sebut saja larutan. Fase terdispersinya memiliki ukuran partikel di bawah 1 nanometer, kecil banget. Makanya larutan ini tidak dapat dipisahkan karena tidak adanya pengendapan. Sedangkan larutan susu bubuk tidak termasuk suspensi maupun larutan. Lalu apa? Yuk kita bahas. Susu tidak dapat dikategorikan sebagai larutan maupun suspensi. Hal ini dikarenakan susu bisa terlarut tidak seperti suspensi yang tidak terlarut sama sekali. Sedangkan larutan itu jernih tidak seperti susu yang keruh. Maka muncullah kategori baru yaitu koloid. Ini adalah perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid. Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Adapun fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berupa gas, cair maupun padat. Ditinjau dari segi fase terdispersi dan medium pendispersi, ada 8 tipe sistem dispersi koloid. Dapat kita lihat di kolom berikut. Setiap koloid memiliki sifat. Berikut sifat-sifat koloid. Sifat pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini terjadi dikarenakan ukuran partikel yang cukup besar untuk dihamburkan ke segala arah. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel-partikel dalam sistem koloid yang terus-menerus dengan arah zigzag secara acak karena terjadi tumbukan antar partikel. Sifat ketiga ialah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan ion oleh partikel koloid yang disebabkan oleh gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid yang mampu mengadsorpsi kotoran dalam air. Sifat keempat, koagulasi, merupakan penggumpalan atau pengendapan partikel koloid sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Terdapat 3 jenis koagulasi. Koagulasi mekanis, yaitu penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Jenis kedua, koagulasi fisis, yakni penggumpalan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Koagulasi kimia, yaitu penggumpalan dengan menambahkan elektrolit bermuatan berbeda ke dalam koloid. Ion-ion yang telah tertarik itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Jika selubung lapis kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi penggumpalan. Sifat yang kelima, koloid pelindung, yakni koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak menggumpal. Selanjutnya, sifat elektroforesis, pergerakan partikel koloid yang bermuatan di dalam medan listrik.
Selanjutnya macam-macam koloid yang terbagi menjadi dua, yaitu koloid liofil di mana zat terdispersi menarik zat pendispersi, contohnya agar-agar, jeli, kanji, dan gelatin. Kedua, koloid liofob di mana zat terdispersi tidak menarik zat pendispersi, contohnya ialah mayones dan susu. Selanjutnya, pembuatan koloid. Ada dua cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Cara dispersi dilakukan dengan pemecahan partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran kecil. Adapun cara dispersi dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, peptisasi, yaitu pembuatan koloid dengan perubahan elektrolit ke dalam suatu endapan. Yang kedua, pemintal koloid. Partikel padat dihancurkan menjadi ukuran koloid, kemudian terdispersi dalam cairan membentuk sol. Misalnya, koloid grafit sebagai pelumas dan tinta cat dibuat dengan cara ini. Yang ketiga, cara busur Bredig dengan mengalirkan arus bertegangan tinggi kedua buah elektroda, di mana elektrodanya logam dan tercelup ke dalam suatu medium, yaitu air. Kedua, kondensasi, penggabungan molekul-molekul kecil menjadi partikel yang lebih besar. Kondensasi dapat dilakukan dengan yang pertama, reaksi hidrolisis, mereaksikan suatu zat dengan air. Kedua, reaksi oksidasi, reaksi suatu zat disertai perubahan biloks pada unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga, penggantian pelarut, reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu lalu ditambahkan sehingga membentuk koloid. 4. Dekomposer rangkap, yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Pembahasan yang terakhir, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pembentukan delta pada muara sungai. Sungai mengandung partikel koloid tanah liat atau lempung dan pasir yang membawa muatan negatif. Dari sisi lain, air laut mengandung ion-ion positif. Nah, pada saat air sungai bertemu dengan air laut, muatan ion-ion positif air laut menetralkan muatan partikel-partikel koloid air sungai dan mengendap. Lama-kelamaan nih, endapan yang terbentuk makin banyak dan membentuk suatu delta seperti pada gambar. Yang kedua, mesin ginjal buatan. Ginjal manusia memurnikan darah secara dialisis melalui membran alam. Oh iya, dialisis itu proses pemurnian koloid menghilangkan ion-ion pengganggu melalui membran semipermeabel. Lanjut, kegagalan ginjal dapat menyebabkan kematian karena akumulasi sampah racun dalam darah. Saat ini, kegagalan ginjal dapat diatasi dengan menggunakan mesin ginjal buatan. Contoh koloid yang ketiga, langit tampak berwarna biru di siang hari. Tidak ada langit yang bebas dari partikel koloid. Partikel-partikel tersebut menghamburkan cahaya matahari ke mata manusia. Kok warnanya biru? Dan kenapa ya matahari saat terbenam warna langit menjadi orange atau merah? Jadi, tidak semua sinar matahari yang dipantulkan oleh partikel-partikel koloid frekuensinya sama. Sinar putih matahari merupakan campuran bermacam frekuensi sinar tampak. Dari yang terendah yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, hingga frekuensi tertinggi yaitu violet. Frekuensi sinar biru hingga violet merupakan sinar yang frekuensinya paling intens dihamburkan sehingga pada siang hari langit cerah berwarna biru. Pada saat matahari akan terbenam, frekuensi sinar biru tidak dihamburkan secara baik oleh partikel-partikel koloid, tetapi warna orange dan merah lebih dominan dihamburkan. Contoh koloid yang keempat ialah penjernihan air. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, yaitu penjernihan air keruh menggunakan tawas dengan cara koagulasi. Nah, itu dia video dari saya, Anissa Latifah Kamalia Putri, nomor urut 9, kelas 11 MIPA 3. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.